Assalamualaikum, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana kabarnya hari ini nih sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali sobat sehat, bersama saya Siska bisa hadir kembali mengajak sobat sehat semua untuk ngobrol-ngobrol di episode ke-29 musik. Mungkin ada sobat sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Sekedar informasi, lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertayu dan Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Blondo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah dokter gigi di RSUD Merah Putih nih. Langsung saja kita kenalan ya sobat. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Oke, boleh kenalan dulu nih dokter biar sobat sehat juga makin tahu, karena kan tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Ulfa Fitri Anggraini. Saya bertugas di Poli Gigi RSUD Merah Putih lantai 2. Lantai 2, setiap hari apa nih dok? Saya bertugas setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai selesai pendaftaran. Setiap hari Senin sampai Sabtu, liburnya Minggu ya dok ya? Iya, betul. Oke, mungkin baru selesai pelayanan ya dok ya? Betul. Ramai dok? Ya, lumayan. Oke dokter dan sobat sehat, di episode podcast kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kita abaikan nih, namun memiliki dampak yang besar bagi kesehatan kita, penyakit, yaitu akibat kerusakan gigi. Nah, di Indonesia sendiri nih, lebih dari separuh penduduk mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut mencapai 56,9% pada penduduk berusia 3 tahun ke atas, khususnya pada anak-anak. Prevalensi karies gigi atau gigi berlubang itu sangat tinggi, dengan angka mencapai 90% lebih dok pada balita, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi early childhood caries tertinggi di dunia. Nah, kita akan kupas nih penyebab, dampak, lalu solusi untuk mencegah dan mengatasi penyakit akibat kerusakan gigi. Jadi jangan lewatkan informasi penting yang dapat membantu Anda dan keluarga menjaga kesehatan gigi dan mulut. Baik sobat sehat, apabila sobat sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh sekali, jangan ragu, bisa chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Mungkin langsung aja ya dokter ya, kita ulas kenapa sih penting bagi masyarakat untuk memperhatikan kesehatan gigi. Jadi gigi tidak dianggap sebagai soal estetika semata. Ya, jadi untuk gigi itu merupakan pintu masuk dari tubuh kita. Jadi ibaratnya kalau kita menjaga kesehatan gigi, artinya juga kita menjaga kesehatan tubuh kita. Di mana gigi selain fungsi estetik, dia juga memiliki fungsi di pencernaan, awal mula pencernaan, di mana kita mengunyah di dalam gigi gitu ya. Kemudian juga membantu fungsi dari berbicara. Kemudian dari gigi juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan juga dari pintu masuk itu, yaitu dari gigi dan mulut, itu akan mempengaruhi kondisi sistemik kita, di mana kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi sistemik tubuh kita, seperti itu, kayak berbagai penyakit yang ada di tubuh. Oke, nah jenis kerusakan gigi yang paling umum terjadi itu apa aja dok? Kalau yang paling sering ditemukan tentunya lubang pada gigi seperti karies. Nah, karies itu pun bisa dimulai dari karies dari yang paling awal, yaitu karies superficial, berkembang menjadi karies media, berkembang menjadi karies pulpa, kemudian tidak dilakukan perawatan akhirnya menjadi nekros yang berkembang nanti menjadi abses. Kemudian juga ditemukan kasus-kasus seperti abrasi pada gigi, erosi pada gigi, seperti itu. Nanti mungkin kita bahas ya, abrasi itu apa, nekrosis itu apa, mungkin awam nggak paham ya dok ya. Ya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya dok, bagaimana sih proses terjadinya. Tadi salah satu penyebabnya adalah gigi berlubang atau karies secara biologis. Ya, jadi untuk karies atau lubang pada gigi itu dimulai pertama dari sisa makanan. Nah, sisa makanan yang ada di gigi kita itu menjadi sumber makanan bagi bakteri. Nah, bakteri itu melakukan fermentasi sisa makanan itu yang akhirnya menjadi asam. Nah, kondisi asam inilah yang membuat mineral pada gigi menjadi larut. Nah, kalau udah mineralnya larut, itu nanti terbentuknya white spot atau demineralisasi. Nah, kalau itu dibiarkan, nanti berkembang lagi, akhirnya menjadi kavitas atau lubang pada gigi, seperti itu.
prosesnya panjang ya dok ya. Iya, Jadi betul. rusak itu tidak hanya 1 hari 2 hari ya dok ya. Nah, tadi mungkin bisa dicontohkan dok, kan ada karies, terus contoh kerusakan lain seperti abrasi, erosi, infeksi gigi itu Oh gimana? iya. Jadi untuk abrasi itu adalah kerusakan pada gigi yang disebabkan secara mekanis. Contohnya pada gigi, salah cara menyikat gigi. Itu biasanya ditemukan pada pasien. Jadi pasien suka ngerasa ngilu-ngilu. Nah, pas kita cek ternyata ada kavitas di maaf ya, saya kasih contoh. Jadi antara gigi ini gusi. Nah, ini biasanya sering ditemukan di daerah sini, tepi-tepi sini. Nah, pasien itu ngerasanya tuh kayak ngilu-ngilu, misal kayak minum dingin, makan panas, ngilu seperti itu. Itu karena salah cara sikat giginya yang menyebabkan abrasi. Kemudian yang kedua, erosi. Itu ada kerusakan gigi yang disebabkan karena zat kimia, senyawa kimia. Contohnya adalah misal kayak kebiasaan minum yang asam-asam, kemudian minum minuman bersoda, kemudian juga alkohol. Nah, kemudian juga ada contohnya pasien-pasien yang mudah mual atau muntah. Nah, itu karena kondisi di dalam lambung kita itu liquid atau cairannya itu bersifat asam. Nah, itu juga bisa merusak gigi. Gitu. Kemudian kalau untuk infeksi yang lainnya, yaitu contohnya misal gigi yang dari karies itu berkembang, akhirnya gigi itu menjadi mati, berkembang lagi, akhirnya menjadi abses atau bernanah, seperti itu. Gitu. Oke, faktor yang menyebabkan kerusakan gigi itu yang mempercepat tuh apakah hanya makanan aja dok, tadi yang disebutkan ada asam ya kan, kemudian ataukah pengaruh juga dari gaya hidup, genetik, ada pengaruh dari itu nggak dok? Ada pengaruh semua. Pengaruh semua. Pengaruh semua. Jadi contohnya kayak makanan yang mempengaruhi kerusakan pada gigi itu contohnya kayak makanan yang manis-manis, makanan yang lengket-lengket. Nah, itu kan jadi menempel pada gigi. Nah, itu ada sumber makanan dari bakteri. Nah, itu kalau makanan lengket pembersihannya jadi susah. Nah, itu bakteri suka sekali, akhirnya terjadi kerusakan tadi, akhirnya menjadi lubang. Kemudian untuk minuman, contohnya juga minuman yang asam-asam, soda. Kemudian alkohol itu sangat merusak gigi juga, gitu ya. Kemudian gaya hidup, contohnya seperti merokok, kebiasaan merokok, minum teh, kopi itu juga, iya itu juga perlu diperhatikan karena sama itu sifat dari rokok, teh, kopi itu membuat lengketan pada gigi. Kalau udah ada lengketan, sisa makanan gampang nempel. Nah, itu jadi gampang merusak gigi juga. Kemudian dari bagaimana menjaga kesehatan giginya. Contohnya kayak gaya hidup, mau tidur malas gosok gigi. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian untuk genetik, Gaya hidupnya ya dok ya. betul. Kemudian untuk genetik itu berdasarkan literatur itu juga mempengaruhi. Contohnya kayak ketebalan enamel dari orang tua itu juga mempengaruhi ke anaknya, seperti itu. Kadang kita sudah sikat gigi ya, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, tapi masih aja giginya berlubang. Mungkin karena cara sikat giginya yang nggak benar kali ya dok? Iya, betul sekali. Jadi misal udah bener nih waktunya pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, tapi ternyata dia gosok giginya gosok aja gitu, ya nggak guna juga. Jadi untuk membersihkan gigi itu ada caranya. Jadi misal contohnya pada gigi yang tidak ada masalah apapun, itu pasta gigi itu diarahkan sekitar 45 derajat. Fungsinya agar bulu sikatnya itu masuk ke celah antara gigi sama gusi. Jadi antara gigi sama gusi itu ada ruang sekitar 1-2 mili. Nah, itu banyak sisa makanan di situ. Jadi fungsi agak dimiringin dikit agar bulu sikatnya masuk ke ruangan itu, jadi bisa terbersihkan. Kemudian contoh pada pasien dengan gusi yang sudah turun, itu juga beda lagi cara sikat giginya, yaitu Gummy smile bukan ya dok? Bukan. Jadi misal kayak orang dengan karang gigi itu kan bikin gusi turun tuh. Nah, itu beda lagi cara sikat giginya, yaitu naik turun, fungsinya agar si gusi kembali ke posisi semula. Kemudian pada anak-anak juga gosok giginya bulat-bulat. Nah, untuk tahu aku butuhnya yang mana nih cara sikat giginya, nah itu nanti perlu periksakan ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan mengajari bagaimana cara menyikat gigi yang benar dan yang sesuai atau pas dengan pasien tersebut. Nanti kita bahas juga nggak dok? Oh gitu, oke, siap. Oke dok, sejauh mana nih peran bakteri di dalam mulut dalam menyebabkan kerusakan gigi? Penting sekali, karena itu sebagai peran utama justru.
karena dia yang membuat sisa makanan itu difermentasikan, kemudian juga dia membuat jadi asam. Nah, asamnya itulah yang merusak gigi gitu. Oke. Terus apa benar dok, kerusakan gigi bisa memicu penyakit serius di organ lain? Mungkin bisa dijelaskan mekanismenya bagaimana kok bisa berhubungan antara bakteri dengan penyakit yang ada di dalam tubuh? Ya, siap. Jadi banyak sekali pengaruh dari gigi ke penyakit sistemik lainnya. Contohnya yang paling ringan adalah misal ketika gigi rusak itu kan gigi menjadi rapuh, akhirnya menjadi tajam-tajam. Nah, dari gigi yang tajam itu menggesek ke bagian bibir atau bagian pipi. Gesekan yang terus-menerus itulah menjadi traumatic ulcer atau pasien biasa kenalnya sebagai sariawan. Nah, gesekan yang terus-menerus ditambah dengan ketika imun turun, OH buruk. Nah, itu justru mungkin kita melihatnya sederhana ya, cuma gusi kegesek sama gigi yang tajam seperti itu. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus itu bisa berpotensi menjadi keganasan. Seperti itu. Kemudian contohnya gigi yang berlubang pada rahang bawah. Nah, itu berkembang terus akhirnya menjadi abses keluar dari ujung akar, masuk ke tulang alveolar, berkembang terus akhirnya menjadi nanah. Nah, sementara bawah sini itu kalau berkembang itu bisa menutup jalan napas. Nah, itu perlu diwaspadai karena itu menjadi bahaya untuk nyawa juga seperti itu. Kemudian untuk yang rahang atas itu lubang pada gigi berkembang akhirnya kebentuk nanah. Sementara untuk rahang atas itu kan berbatasan dengan sinus ya. Nah, itulah jadi sinusitis, berkembang lagi, naik lagi menjadi abses infraorbita, naik lagi menjadi itu nanti kadang kan orang aduh nggak mau cabut gigi atas karena takut buta. Justru enggak, karena malah justru gigi yang terinfeksi dibiarkan, gigi rahang atas yang terinfeksi dan dibiarkan, itulah malah sumber yang bermasalah nanti di matanya. Karena kalau misal dari abses infraorbita yang daerah sini naik lagi ke retroorbita, nah itu nanti jadi bernanah. Nah, itu berbahaya sekali. Naik lagi sampai ke otak, lebih berbahaya lagi seperti itu. Kemudian kayak gigi yang rusak itu kan ada bakteri yang berkembang ya. Nanti bakterinya masuk pembuluh darah, jalan-jalan dia, nanti akhirnya sampai ke jantung juga. Nanti kemudian sampai juga ditemukan kayak pasien yang gatal-gatal. Berpengaruh juga kayak pasien yang dengan diabetes mellitus. Itu bisa memperparah kondisi DM-nya. Nah, itu hubungan dua arah tuh antara gigi sama diabetes mellitus seperti itu. Gitu. Jadi banyak banget penyakit ya dok. Jadi nggak hanya gatal-gatal disembuhkan ya hanya bagian luarnya saja, tapi bisa juga diperiksa coba kondisi gigi dalam mulut, apakah ada yang berlubang atau ada yang rusak, bisa jadi dari situ. Ya, betul. Dok, ya. Mungkin selain itu ada penyakit apa aja dok yang bisa dipicu oleh infeksi gigi atau gusi? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada juga penyakit yang kayak dari ginjal, itu juga ada pengaruhnya. Ginjal, paru-paru juga ada, kemudian itu juga mempengaruhi di kehamilan juga. Itu karena bakteri masuk? Iya, bakteri masuk, ya seperti itu. Oke, jadi benar-benar harus menjaga kesehatan gigi ya dok ya? Betul. Ya. Nah, dalam prakteknya apakah sering ditemukan dok pasien dengan gejala penyakit sistemik yang awalnya dari infeksi gigi gitu? Sering klinik? Di semua ada ya dok ya? Sering, di klinik, di rumah sakit sering. Jadi kami sering mendapatkan konsulan dari sejawat lain, contohnya kayak dari THT. Itu juga ada, jadi pasien mengalami sinusitis. Dari sinusitis sudah dilakukan perawatan, ternyata penyebabnya dari gigi. Setelah gigi dicabut ya sudah sembuh. Terus dari sejawat dari kulit juga, jadi kayak pasien gatel-gatel seperti itu. Nah, ternyata udah dirawat segala macam, ternyata setelah penyebabnya karena karang giginya banyak, kemudian banyak sisa-sisa akar. Nah, setelah itu disembuhkan, baik juga seperti itu. Kemudian juga dari sejauh jantung itu juga kemarin juga ada pasien usia 17 tahun itu kondisi giginya juga rusak parah, karang gigi juga banyak. Nah, itu ternyata dia juga ada sakit jantung juga. Kemudian dari sejawat penyakit dalam juga ada contohnya pasien yang diabetes. Nah, itu sangat pengaruh itu diabetes dan gigi.
gigi memperparah kondisi diabetes, diabetes memperparah kondisi gigi. Jadi hubungan dua arah gitu. Oke, berarti sangat mempengaruhi ya dokter ya. Dan ternyata yang kita pikir mungkin itu hal sepele dari gigi, tapi bisa menjadi penyakit serius. Betul sekali. Oke, gejala apa dok yang biasanya muncul ketika kerusakan gigi itu sudah mulai serius? Jadi sebenarnya kerusakan dari gigi biasanya kalau rusak gigi atau lubang pada gigi masih sampai ke enamel, kadang pasien tuh suka nggak sadar, kayak karena nggak ada nggak sakit, jadi pasien kayak nggak kenapa-kenapa nih gitu, berkembang lagi akhirnya sampai ke dentin. Nah itu biasanya pasien udah mulai ngerasa ngilu-ngilu, atau pas makan panas, makan dingin itu ngilu-ngilu. Nah itu pasien biasanya mulai sadar kayak, loh kenapa nih giginya gitu. Kemudian makin berkembang lagi sampai ke pulpa. Nah itu pasien biasanya udah mulai ngerasa kayak sakit, tajam, menetap, terus nggak bisa tidur, minum obat nggak sembuh. Nah kayak gitu, itu biasanya pasien mulai menyadari kalau ada yang nggak beres nih gitu. Atau pasien udah mulai kayak bengkak, kemudian juga nggak bisa buka mulut. Nah kayak gitu biasanya pasien baru sadar sih gitu. Oke, itu ya rata-rata kita kan kalau misalnya nggak merasakan gejala atau sakit, kita nggak akan periksa ya dok, yang akan berobat gitu ke dokter. Ketika baru sakit baru ke dokter. Betul. Nah, harus pemeriksaan gigi minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Bagaimana dok cara membedakan nyeri gigi biasa dan nyeri yang mengindikasikan kalau itu tuh infeksi yang parah, yang lebih dalam gitu? Iya. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau yang biasanya kalau masih ngilu-ngilu aja, nah itu biasanya masih bisa ditambal tuh, kayak gitu. Biasanya kita kasih pelapis dulu, habis itu baru ditambal. Tapi kalau udah berkembang sampai ke pulpa, yang sakitnya sakit tajam, yang pasien sampai nggak bisa tidur, guling-gulingan, semua posisi salah, udah minum obat salah segala macam, itu artinya infeksinya sudah dalam, sudah kena ke sarafnya, atau yang sampai bengkak, bernanah, bisa menyebabkan sampai ke demam juga gitu. Bahkan ada juga kami temukan pasien yang sampai rawat inap karena dari kerusakan gigi menjadi bernanah, akhirnya dia demam tinggi gitu. Oke, karena bakteri itu ya dok? Betul. Nah tadi kan dokter bilang untuk pemeriksaan gigi baiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Apakah itu berlaku untuk dari yang anak-anak hingga usia dewasa, tua, lansia gitu nggak dok? Atau ada perbedaan waktu? Iya, untuk frekuensi waktunya itu sama. Nah, kemudian untuk anak-anak itu bisa dimulai ketika gigi mulai tumbuh. Jadi itu sekitar 6 bulan 6 ya. bulan. 6 bulan itu udah bisa anak diperiksakan ke gigi. Tapi kalau sebelum itu mau konsul juga nggak ada masalah. Nanti kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana cara menjaga seperti itu. Kenapa? Jadi ketika gigi tumbuh itu kan, kenapa saya bilang mulainya dari situ? Karena ketika gigi tumbuh itu kita harus menjaganya dengan baik. Seperti bagaimana misal kayak pakai kasa, dibersihkan giginya, lidah dibersihkan, mulut dibersihkan, pipi dibersihkan, seperti itu. Dan ketika anak dibawa ke dokter gigi dalam keadaan tidak sakit, tentunya itu menjadi pengalaman pertama yang baik bagi anak. Jadi anak itu menjadi tidak trauma seperti itu. Kemudian itu bisa diulang per 6 bulan sekali seperti itu. Kemudian untuk gigi yang orang dewasa juga sama. Kemudian untuk yang orang tua itu juga perlu perhatian lebih, karena ketika usia lanjut biasanya banyak ditemukan kemudian pada usia lanjut juga banyak ditemukan adanya serostomia atau mulut kering. Jadi ketika mulut kering itu pembersihan jadi berkurang. Nah itu potensi untuk lubang terjadi lebih besar gitu. Mulut kering karena kurang minum atau gimana dok? Karena usia? Dari secara usia benar, kemudian kurang minum juga benar. Biasanya kalau dari orang tua juga disertai kayak penyakit-penyakit penyerta kayak diabetes, nah itu kan juga bikin serostomia gitu. Oke. Kalau sikat gigi bayi kan nggak pakai kasa aja, sekarang ada yang modelnya pakai bahan karet gitu ya dok ya. Itu aman juga dok untuk bayi atau? Ya aman aja. Apa aja? Tapi nanti untuk awal usia 0 sampai setahun 2 tahun itu pakai air aja. Tapi kalau udah mulai 2 tahun udah mulai pakai pasta gigi, tapi sebesar beras, jadi kecil banget gitu. Beras. Nanti umur 3 tahun anak mulai diajari cara sikat gigi, tapi harus tetap dalam pengawasan orang tua. Jadi kalau memang anak kurang bersih, ya kita bersihkan lagi. Kemudian yang sering lupa adalah pembersihan lidah. Iya. Gitu.
Oke, jadi nggak cuma gigi aja, lidah juga ikut dibersihkan. Betul. Oke, ada nggak sih dok metode deteksi dini yang bisa dilakukan di rumah atau di klinik? Jadi untuk deteksi dini yang di rumah, pertama misal kayak teman-teman semua habis gosok gigi, ngaca dari berkaca, kalau mulai ditemukan kayak garis-garis hitam, nah itu harus aware, artinya kemungkinan di situ udah mulai ada lubang seperti itu. Walaupun belum ada rasa ngilu, rasa sakit, itu ada kemungkinan sudah ada lubang. Kemudian misal kayak waktu berkaca ada karang giginya, gusi udah mulai turun, itu juga harus aware. Kemudian apalagi kalau udah mulai ada rasa sakit, itu artinya memang sudah ada lubang di situ atau ada infeksi nanah dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan sakit. Kemudian untuk sama satu lagi, misal kalau ngerasa kayak ada nafas yang kurang enak, baunya kurang enak, kurang sedap, nah itu juga harus mulai aware, mungkin ada permasalahan di dalam giginya gitu ya. Kemudian kalau untuk di klinik nanti akan diperiksa oleh dokternya, nah nanti secara detail gitu. Tapi sebenarnya bau mulut itu tidak hanya dari kondisi gigi dan mulut ya dok, dari betul. Lambung juga Bisa, penyakit bisa. yang pencernaan juga bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jika sudah terjadi infeksi, tindakan medis seperti apa dok yang biasanya dibutuhkan? Nah, untuk tindakannya nanti disesuaikan dengan kondisi klinisnya. Kalau misal dia lubang masih sampai lapisan pertama dan lapisan kedua, itu bisa dilakukan penambalan. Tapi kalau sudah lubangnya sudah berkembang terus sampai ke pulpa, itu nanti kita lihat kedalamannya, bisa dilakukan perawatan saluran akar apa enggak. Tapi kalau sudah bablas lagi, misal lubangnya atau kariesnya udah sampai ke akar, sudah sampai ke furkasi atau batas antar dua akar gigi, itu udah nggak bisa gitu, jadi harus dicabut gitu. Itu kelihatan ya dok, dari permukaan dari atas tuh kelihatan sedalam apa gitu kelihatan? Perlu bantuan dari foto ronsen juga. Oh gitu. Betul. Kelihatan foto ronsen. Oke. Apa langkah yang terbaik nih dok untuk mencegah kerusakan gigi sejak dini, agar kita semuanya sobat sehat tuh bisa mengetahui, menjaga, merawat gigi biar awet sampai tua. Ya, jadi untuk menjaganya tentunya sikat gigi ya paling utama itu. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride. Kemudian untuk besarnya itu sebesar biji jagung. Kemudian perlu diperhatikan adalah pemilihan sikat giginya juga. Jadi dipilih sikat gigi yang ujungnya itu lancip, benar. Jadi tujuannya agar bisa membersihkan sampai ke ujung. Contoh misal pada pasien yang gigi geraham paling belakang, geraham bungsunya itu tumbuh, disarankan untuk pakai sikat gigi anak-anak agar pembersihannya sampai ke ujung seperti itu. Kemudian berkumur, itu juga jangan lupa berkumur. Kemudian iya, wajib kumur setelah makan tuh wajib gitu ya. Misal habis makan mau gosok gigi, karena dia rajin banget ya, habis makan mau gosok gigi, itu harus dikasih jeda sekitar 30 sampai 60 menit. Lama juga. Jadi nggak boleh habis makan langsung gosok gigi, itu nggak boleh. Karena itu malah bikin jadi gigi jadi rusak. Karena kalau habis makan mulut kan jadi asam tuh. Kalau ketika mulut asam malah lunak-lunak tuh mineralnya. Nanti kalau kita gosok lah malah rusak gitu. Jadi harus tunggu setengah jam sampai 1 jam dulu, kembali ke netral baru kita gosokkan. Nah itu baru aman. Kemudian nunggu itu kita kumur-kumur aja. Betul. Kemudian juga bisa dibantu pakai benang gigi. Itu tujuannya untuk membersihkan yang di antara gigi, celah-celah gigi gitu. Oke. Kemudian bagaimana dok peran makanan dan minuman dalam mencegah dan memperparah kerusakan gigi? Perannya besar sekali sih. Contohnya kayak ya itu makanan kayak yang lengket-lengket gitu. Berarti nggak boleh ya. Lengket. Manis. Sebenarnya kalau dihindari banget sih agak susah ya, karena kan makanan banyak banget. Yang penting perawatan pasca makannya itu. Jadi misal habis makan yang manis-manis, lengket-lengket, langsung minum air putih. Langsung minum air putih. Nanti kalau misal habis lengket-lengket, tunggu 1 jam gosok gigi gitu. Kemudian untuk minuman kayak minuman berkarbonasi itu minuman bersoda itu sangat merusak gigi gitu. Jadi sebaiknya untuk minuman bersoda hindari gitu ya. Kemudian jadi kalau misalnya minuman bersoda, kalau misalnya pengen banget, harus ditambah dengan air putih lagi. Kemudian yang banyak sekali itu sering juga ditemukan itu minum alkohol. Wah, kalau itu udah rusak sekali langsung giginya gitu. Selain berdosa juga juga sangat merusak gigi gitu. Merokok, alkohol, merokok, bersoda, ya udah gitu.
Oke, begitu ya sobat, mari kita sayangi tubuh kita. Nah, pilihan terbaik adalah penanganan yang benar sesuai ilmunya. Jadi kerusakan gigi yang tidak ditangani dengan baik tuh bisa berujung pada berbagai komplikasi serius, ya, seperti tadi infeksi, gangguan pencernaan, hingga masalah ke jantung ya dok ya. Betul. Oke, namun yang lebih memprihatinkan adalah sebenarnya rendahnya kesadaran masyarakat dok akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, hanya sekitar 10,2% dari mereka yang mengalami masalah gigi dan mulut yang mendapatkan perawatan dari tenaga medis profesional. RSUD Merah Putih memiliki klinik gigi umum dan klinik konservasi gigi yang siap membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya dalam perawatan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut. Oke, Sobat Sehat, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi agar tidak menimbulkan penyakit yang berbahaya ya dok ya, sampai mematikan gitu. Nah, saatnya kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram Story kemarin ini dok. Oh, yes. Kita bahas satu-satu ya. Kemarin kita udah janji akan kita bahas pada podcast hari ini. Yang pertama dari @hamba_Allah. Dok, saya laki-laki usia 60 tahun, gigi berlubang besar, terus sakit untuk makan. Baiknya itu ditambal atau dicabut aja dok? Jadi untuk gigi lubang besar kemudian sakit pada saat makan gitu ya, itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama, lubangnya sudah sampai ke sarafnya. Jadi ketika saraf yang terpapar itu sakitnya sakit banget. Kemudian gigi yang sudah terjadi kerusakan besar sekali, kemudian akhirnya kebentuk daging di tengah-tengah dari lubang seperti itu. Nah, itu kalau kesenggol sakit juga seperti itu. Sampai muncul daging? Bisa, banyak ditemukan. Kemudian untuk pertanyaan tadi ditambal apa dicabut ya? Iya. Nah, itu perlu dilihat dulu kondisi klinisnya seperti apa dan dari foto ronsennya hasilnya seperti apa. Kalau dia masih sampai ke saraf dan semua memungkinkan, bisa dilakukan perawatan saluran akar kemudian ditambal. Tapi kalau lubangnya sudah berkembang terus sampai ke furkasi atau yang batas antar dua akar gigi itu, kemudian juga sampai ke akar, mau nggak mau harus dicabut gitu. Jadi harus diperiksa dulu gitu ya. Langsung aja nanti datang ke dokter gigi Ulfa. Oke, semoga terjawab ya dari @hamba_Allah. Kemudian yang kedua dokter dari @naraipi. Dok, emang benar ya bahan untuk tambal gigi itu tidak aman untuk anak usia di bawah 10 tahun? Enggak sih, aman aja. Aman aja. Karena kan bahan yang dipakai itu sudah melalui penelitian ya. Nah, itu memang sudah aman gitu. Dan ada bahan yang khusus untuk anak juga. Untuk gigi susu apa beda dengan gigi tetap beda dok? Atau perbedaannya untuk anak dan dewasa atau gigi susu dan gigi tetap yang beda? Jadi untuk gigi anak biasanya kita sering pakainya untuk tambal ya, kita pakainya GIC gitu. Untuk dewasa GIC bisa dipakai, resin juga bisa dipakai dan aman semua sebenarnya. Dan sekarang pun sudah ada resin untuk anak juga udah ada gitu. Oke, jadi aman ya, nggak usah takut. Oke, semoga terjawab dari @naraipi. Yang selanjutnya dari @jaja2004. Dok, maaf kalau lagi sakit gigi terus berciuman. Apakah bisa menularkan sakit giginya dok? Iya, oke, lucu sekali. Jadi kalau sakit gigi terus ciuman, apakah langsung sakitnya nular? Enggak langsung sih. Bakterinya kali ya? Iya benar. Jadi yang berpindah itu bakterinya. Jadi berdasarkan literatur, ketika berciuman itu terjadi pertukaran bakteri seperti itu. Kemudian bakteri berpindah, akhirnya berkembang. Nah, itu potensi terjadi lubang seperti itu. Oke, jadi lebih baik kalau lagi sakit gigi nggak usah berciuman dulu ya sobat. Sebenarnya ketika nggak sakit gigi juga iya sih, pertukaran bakteri ya tetap terjadi gitu. Paling tidak kan bakterinya nggak terlalu banyak kayak sakit gigi gitu loh dok. Betul. Oke, begitu ya dari @jaja2004. Selanjutnya dari Ama6716. Untuk anak sebaiknya periksa gigi mulai umur berapa dok dan berapa bulan sekali? Mungkin tadi sudah dijawab dokter ya dok. Silakan dijawab lagi. Ya, jadi untuk anak bisa dimulai dari usia 6 bulan ketika ketika terjadi pertumbuhan. Kemudian tapi kalau sebelum itu mau datang juga nggak apa-apa, kita periksakan juga gitu ya. Nanti paling diajari caranya, pemeriksaannya seperti apa. Karena kadang
suka lupa juga bahwa misal masih ASI Kak, nggak perlu dibersihin, padahal itu salah. Jadi ketika walaupun ASI, sufor itu tetap harus dibersihkan, pakai kasa, mulut dibersihkan, lidah dibersihkan, seperti itu, karena tetap sama sistemnya. Jadi tetap ada nanti gulanya juga di situ, akhirnya terjadi bakteri juga makan di situ. Jadi ketika nanti tumbuh gigi, nah bakteri sudah berkembang banyak, nah itu mah jadi kerusakan di gigi. Jadi tetap harus diperhatikan walaupun anak belum tumbuh gigi gitu ya. Kadang masih ASI juga, lidah bayi itu sudah putih-putih ya dok? Betul sekali. Oke, semoga terjawab dari AMA 6716. Selanjutnya dari Triasindra Pramana 91. Di MP bisa cabut gigi bungsu kah dok? Bisa, tapi nanti dicek dulu kondisi klinisnya. Kalau memang masih kompetensi dari gigi umum bisa dilakukan. Tapi kalau sudah kompetensi dari bedah mulut, maka harus dirujukkan gitu. Saya dengarnya kalau misalnya ada impaksi ya, gigi bungsunya itu tidak lurus keluar tumbuhnya, itu di bedah mulut. Tapi kalau misalnya seperti saya nih, ada yang gigi bungsunya tapi posisinya semuanya bagus dok, itu perlunya dicabutnya di dokter gigi umum aja bisa katanya dok, bener dok? Itu nanti tetap dilihat dari foto ronsennya, dia akarnya sampai ke kanal apa enggak, seperti itu. Tetap harus dilihat klinis dan foto ronsen gitu. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya dari Rina Flestari. Akhir-akhir ini sering gusi bengkak dekat gigi bungsu, terus buat nelen sakit. Itu kenapa ya dok? Jadi untuk gigi bungsu itu kan dia lagi nembus tulang, nembus gusi ya. Jadi itu yang sering bikin sakit juga gitu. Kemudian apalagi kita udah dewasa, dia baru tumbuh, tentunya tulang kita kan udah lebih padat ya, nah itu yang bikin sakit. Kemudian gigi bungsu tumbuhnya tidak sesuai dengan lengkungnya, atau posisinya tidak sesuai. Contohnya kayak ini gigi, terus dia miring gini nih. Nah miring itu nanti sisa makanan bisa terperangkap di situ, karena kan ada celah ya. Nah nanti ada sisa makanan masuk ke situ, akhirnya terjadi peradangan, terjadi infeksi. Nah itulah yang kita kenal sebagai perikoronitis. Atau misal dia tumbuhnya miring, sebagian masih ada ketutup sama gusinya kegigit-gigit, terjadi peradangan. Itulah yang perlu kita lakukan operkulektomi seperti itu. Jadi operkulektomi, jadi kayak gusinya itu meradang, jadi menyebabkan operkulitis, peradangan pada gusi gitu. Kemudian contohnya kayak sisa makanan itu tadi, sisa makanan ada di situ, terjadi pembusukan, akhirnya menjadi bengkak, bahkan juga ditemukan ada nanah juga seperti itu. Kemarin ada juga pasien kita temukan yang kasus seperti itu, dari gigi yang impaksi, sisa makanan ada di situ mengumpul, terjadi infeksi, akhirnya kebentuk nanah juga, gitu. Terus akhirnya cabut atau disembuhkan dulu itu dok? Disembuhkan dulu, disembuhkan, nanahnya kita keluarkan, kita trepanasi, drainase abses kita keluarkan dulu, nanti setelah kondisi membaik baru kita cabutkan gitu. Cabutnya dirujuk atau di sini dok? Kalau untuk pasien itu kondisi klinisnya rencananya di sini. Oh di sini, bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Tapi harus dilihat dulu kondisi klinisnya, gitu ya. Oke. Semoga terjawab ya dari Rina Flestari. Selanjutnya dari Syarif Wardani. Gigi geraham anak umur 4 tahun berlubang, sebaiknya dicabut apa gimana ya dokter? Karena masih gigi susu kalau 4 tahun ya dok? Gimana dok? Nah untuk geraham usia 4 tahun itu kan nanti gigi penggantinya yaitu gigi premolar atau geraham kecil. Itu tuh nanti tumbuhnya di umur 10, 11, 12 tahun. Kemudian umur 10, 11, 12 tahun artinya kan masih lama banget ya. Iya. Masih lama banget. Nah itu nanti kita lihat kondisi klinisnya. Sebisa mungkin untuk gigi susu itu kita pertahankan. Kenapa? Karena gigi susu itu mempertahankan ruang. Jadi kalau kita nyabutnya kecepatan sebelum waktunya, yang ada gigi samping-sampingnya akan berubah posisi sehingga ruangannya itu menjadi sempit. Jadi gigi dewasanya kekurangan ruang, akhirnya gigi itu nanti jadi tumbuh tidak sesuai lengkungnya, yaitu menjadi crowded gitu. Jadi sebisa mungkin kita pertahankan, bisa kita tambal atau bisa kita lakukan perawatan. Tapi untuk gigi khusus, gigi yang sudah emergensi atau menyebabkan kegawat daruratan, misal kayak gigi yang bikin sakit terus-menerus, atau gigi yang bernanah terus-menerus,
kemudian gigi yang tajam melukai gusi kayak gitu. Kalau gusi terluka kan seperti yang saya jelaskan tadi itu kan bisa sampai ke keganasan juga. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu mau nggak mau ya kita ambil gitu. Oke, kalau masih 4 tahun berarti dipertahankan dulu ya? Sebisa mungkin dipertahankan. Tapi kalau memang udah nggak bisa lagi ya mau nggak mau diambil daripada kondisi tubuh anak semakin drop gitu. Oke, semoga terjawab ya dari Syarif Wardani. Selanjutnya dari @gufron_Fuadi. Kalau sudah terlanjur lubang gigi banyak yang keropos, gimana ya buat keseharian supaya lebih aman? Sudah terlanjur lubang giginya ya, yang keropos. Sudah terlanjur ya. Itu nanti perlu ditanya dulu penyebabnya dari mana. Kalau memang penyebabnya karena ada kebiasaan minum alkohol, ya kita edukasi agar ya dihentikanlah alkoholnya. Atau misal karena punya kebiasaan minum minuman yang asam-asam, kemudian merokok juga, akhirnya kebentuk plak, gigi berlubang dan lain sebagainya. Itu juga jadi kita harus tahu penyebabnya apa dulu nih gitu, jadi agar kita bisa mengeliminasi sumbernya gitu. Kemudian kalau sudah terlanjur keropos ya gigi-gigi yang keropos harus kita rawat. Yang bisa kita tambal, yang bisa kita rawat perawatan saluran akar. Yang memang kita harus cabut ya harus kita cabut. Seperti itu. Karena kalau dibiarkan itu kan sumber infeksi ya. Nah, sumber infeksi itulah nanti malah jadi penyakit-penyakit lainnya. Itu malah justru lebih berbahaya gitu. Berbahaya, mengganggu aktivitas keseharian kita juga, Dok. Betul. Kan kalau sakit gigi katanya melebihi sakit hati, Dok. Iya betul. Iya. Oke. Selanjutnya dari @indah_Nurvitasari. Anak saya usia 9 tahun, giginya baru tanggal 1, copot 1 gitu. Oke, apakah normal, Dok? Usia 9 tahun baru tanggal satunya yang copot mana satu. gitu Iya, ya? harus tahu dulu posisi yang copot yang mana dulu. Kemudian kita harus lihat dulu kan foto ronsennya, benihnya ada apa enggak kayak gitu. Kemudian bisa juga karena si anak ini kurang rangsangan nih, jadi kayak anak terbiasa makan yang lunak-lunak, akhirnya jadi kayak gigi dewasanya itu kayak tidak ada rangsangan untuk tumbuh gitu. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu penyebabnya apa gitu. Bisa juga kenapa masih tanggal 1, ternyata karena gigi anak-anaknya masih ada tapi dia tumbuh di belakangnya gitu. Dan gigi anaknya masih kokoh nih, jadi nggak tanggal-tanggal. Nah itu harus diperiksakan dulu gitu ya. Berarti nggak ada pengaruhnya ya, Dok? Misalnya anak tumbuh gigi itu usia di atas 1 tahun, terus nanti tanggalnya juga akan lebih lama dibandingkan anak yang tumbuh giginya usia 6 bulan gitu. Nggak pengaruh dari situ ya, Dok? Untuk manusia zaman sekarang itu agak susah untuk menjawab ya. Karena kan kalau secara dulu teori itu memang kayak anak tumbuh di 6 bulan. Kemudian untuk gigi ini umur 7 bulan, bla bla segala macam gitu-gitu. Tapi untuk anak usia sekarang itu sudah tidak bisa menjadi patokan. Karena kan banyak dipengaruhi kayak misal makanan manusia sekarang kan lebih lunak-lunak ya, kayak gitu. Kemudian tadi pertanyaannya, misal kayak dia baru tumbuhnya di 1 tahun sama yang tumbuhnya di 6 bulan. Kalau misal dia umurnya tumbuhnya di 1 tahun tapi dia rangsangannya bagus nih, nah gigi dewasanya bisa tumbuh sesuai balik ke waktu normalnya. Tapi kalau misal dia dia tumbuhnya di 6 bulan tapi dia makannya lunak terus, bubur mulu, nah itu jadinya lambat dia tumbuhnya gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Oke, jadi harus ada rangsangan ya, Dok. Makan yang keras, makan apa, Dok? Kira-kira makan keripik, beling. Kalau beling agak serem ya. kayak apel, pir, salak, yang keras-keras gitu. Kayak terus daging, ayam gitu-gitu. Jadi nggak melulu kayak ya bubur, tahu yang main telan gitu. Oke. Gitu ya, semoga terjawab dari Indah Nurvitasari. Selanjutnya dari Eni Mulyasari 06. Dok, impaksi gigi bungsu apakah harus dicabut? Ya, untuk gigi impaksi
Itu nanti kalau dia tumbuhnya secara normal, di lengkungnya normal, kemudian ruangannya cukup, dan pasien juga mampu menjaga kesehatan giginya dengan baik, maka nggak perlu dicabut juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia tumbuhnya tidak sesuai dengan posisinya, misal miring atau ruangannya kurang, kemudian pasien juga tidak mampu menjaga kesehatan giginya dengan baik, kemudian terjadi penumpukan sisa makanan dan lain sebagainya, Sakit juga ya, Dok, sakit ya? juga, sebaiknya dicabut juga. Atau misal kayak dia tumbuh sempurna, tapi posisinya nggak pas, jadi malah melukai gusi. Nah itu kan mah jadi resiko tuh, Iya, betul. dicabut aja Cabut gitu. aja, ya. Jadi tergantung kondisinya gitu ya. Baik. Selanjutnya dari Trah Mau. Untuk gigi susu anak yang berlubang, apakah lebih baik ditambal atau dicabut? Tapi belum goyang, Dok. Itu nanti dilihat ini juga dari usia si anak. Usia. Kalau memang sudah waktunya untuk dicabut, ya sebaiknya dicabut. Karena kalau misal dia udah waktunya harusnya lepas nih, tapi dia nggak lepas, gigi dewasa udah mau tumbuh, tapi tetap ada nih gigi anaknya, walaupun dia masih kokoh, kalau sudah waktunya harus lepas ya kita lepas. Karena kalau dia ini misal gigi anak nih, ini gigi dewasa, dia masih tetap ada di sini, gigi dewasa kan jadi nggak punya ruang. Iya. Akhirnya dia tumbuhnya miring, Kemana-mana, jadi kemana-mana. Jadi harus diperhatikan juga usia anaknya seperti itu. Kemudian gigi susu anak yang berlubang ditambal atau dicabut, itu kembali lagi lubangnya udah sampai mana, infeksinya seperti apa gitu. Oke. Begitu, semoga terjawab ya dari Trah Mau. Selanjutnya dari Rahayu Tri 99. Gimana mengatasi gigi berlubang agar tidak sering sakit? Tentunya sumber dari rasa sakit, sumber dari infeksi harus kita Hilangkan. hilangkan. Jadi kalau memang dia rasa sakitnya karena pulpa yang sudah terbuka, ya harus kita rawat. Atau sumber sakitnya ternyata karena dari gigi yang nekros menyebabkan abses, ya gigi itu harus kita rawat atau kita cabut gitu. Jadi karena kalau gigi yang rusak tetap dipertahankan, mau minum obat pun Iya. tetap aja Sakit nanti lagi nanti setelah 1 jam efek dari obat hilang, balik sakit lagi gitu. Apalagi kalau misal imun lagi turun, yang biasanya cuma sakit-sakit aja, karena imun turun akhirnya kebentuk nanah gitu. Oke. Ya, yang gampang kalau gigi berlubang dibawa ke dokter, ditambah biar nggak sakit gitu ya, Dok. Iya betul, infeksinya kalau memang harus cabut ya kita cabut. Oke. Nah, selanjutnya dari CHHH. Mungkin ini pertanyaan dari banyak ibu hamil nih, Dok. Kalau hamil tuh boleh cabut gigi nggak sih, Dok? Atau perawatan gigi lainnya gitu? Atau perawatan gigi lainnya ya. Jadi untuk ibu hamil tetap jangan takut untuk ke dokter gigi. Namun perlu diperhatikan, contohnya pada trimester pertama itu benar-benar harus berhati-hati. Karena itu kan lagi masa terbentuknya organ dari janin gitu ya. Tapi tidak perlu takut ke dokter, karena nanti kita akan misal kayak dia lubangnya udah sampai saraf nih, nah itu nanti kita bersihkan tuh lubangnya. Lubangnya nanti kita bersihkan, nanti ada obat yang taruh di gigi, kita tutup tambalan sementara. Untuk tindakan lebih lanjut bisa kita tunda sampai ke ketika sudah melahirkan. Nah, secara teori itu ibu hamil itu paling aman dilakukan perawatan itu pada trimester kedua. Trimester kedua sudah aman. Paling aman di situ. Namun perlu diperhatikan juga untuk misal kayak mau cabut itu harus diperhatikan dari segi anestesinya. Kemudian dari segi anestesinya, kemudian dari misal habis cabut itu kan minum obat nih. Sementara ibu hamil itu kan nggak bisa sembarangan minum obat. Nah, jadi kalau misal kayak gigi yang besar-besar atau gigi infeksi dicabut pas trimester kedua, habis itu minum obat, kan paling aman cuma paracetamol ya. Sementara kok gigi yang besar-besar dicabut dengan minum paracetamol aja, ya agak menyakitkan juga sih untuk ibu hamil. Nah, itu malah nanti malah jadi stres. Nah, itu nanti akan mempengaruhi janinnya. Seperti itu. Jadi tetap nanti datang dulu ke dokter gigi, nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang aman ya kita lakukan, tapi kalau malah dampaknya lebih buruk, terutama kepada janin, maka sebaiknya ditunda gitu. Tapi kita ada obatnya yang untuk misal menyembuhkan rasa sakit yang ditaruh di gigi, nah itu aman gitu. Jadi jangan takut ke dokter gigi saat hamil gitu ya. Aman di trimester kedua. Paling aman trimester kedua. Ditunda, maka setelah melahirkan bisa tapi tetap harus ke dokter gigi dulu, karena kalau gigi udah sampai pulpa kan sakit banget ya. Betul. Sakit banget, apalagi dengan ibu hamil nanti stres.
Nah, nanti malah pengaruh ke anaknya gitu. Keburu melahirkan lama ya? Iya, nanti stres banget itu. Oke. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya dari Liak 02. Gimana cara memilih pasta gigi yang bagus, Dok? Biasanya setelah scaling gigi itu pada bolong-bolong. Gimana ya solusinya supaya gigi jadi nggak bolong alias rapi? Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana memilih pasta gigi? Itu tentunya pilih yang mengandung fluoride. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu rata-rata pasta gigi sudah mengandung fluoride. Jadi apapun mereknya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi untuk kasus khusus, misal kayak pasien yang gigi sensitif, itu ada pasta giginya khusus. Kemudian untuk pasien-pasien atau masyarakat yang punya kebiasaan minum teh, kopi atau merokok, itu juga ada pasta giginya khusus gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua, kalau habis scaling ya, habis scaling kok malah gigi malah jadi renggang-renggang gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi karena ketika gigi kemudian ada karang gigi tuh. Nah, jadi karang giginya itu bikin gusi jadi turun. Jadi ketika gusi jadi turun, yang harusnya kan antar gigi itu kan ada gusi yang di tengah-tengahnya gitu ya. Tapi karena gusinya turun, akhirnya kebentuk celah-celah seperti ini. Jadi ketika karang gigi kita buang, kita ambil, kita scaling, akhirnya kebentuk celah-celah itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah pasca scaling, gosok giginya diperbaiki, yaitu dengan naik turun. Fungsinya agar gusi yang udah turun itu bisa kita rangsang untuk kembali ke posisi semula, seperti itu. Atas bawah, Dok? Jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, gitu. Oh iya. Karena kan yang bawah itu kan gusi ke sini toh, yang atas gusi ke atas, jadi yang bawah itu ke atas, yang atas ke bawah. Jadi biar merangsang gusi kembali ke posisi semula. Kemudian, tapi karena sudah terjadi kerusakan gitu, biasanya tuh kayak agak perlu waktu untuk kembali ke posisi semula. Jadi tetap harus scaling secara rutin 6 bulan sekali. Kemudian gosok gigi diperbaiki, nanti pelan-pelan dia bisa kembali ke posisi semula. Tapi kalau kerusakan sudah terlalu parah, itu agak susah untuk dengan cara manual sikat gigi. Itu harus operasi. Jadi gusi dirobek, dikembalikan ke CEJ-nya gitu. Jadi bolong-bolongnya karena gusinya turun gitu. Betul. Oke, mungkin karena karang giginya sudah terlalu banyak gitu, jadinya bolong-bolongnya lebih banyak. Oke, semoga terjawab dari Liak 02. Kemudian selanjutnya dari Maulidina 18. Masalah gigi yang wajib dilakukan pembedahan itu seperti apa, Dok? Oh ya, sebentar. Pertanyaan saya melanjutkan yang tadi pasta gigi ya, Dok ya. Kan pasta gigi itu semua mengandung fluoride. Tapi ada yang mengandung deterjen, ada yang tidak. Jadi ada yang pasta gigi tidak ada busanya tuh, Dok, saat sikat gigi, ada yang banyak busanya. Itu sebenarnya yang lebih bagus tuh yang mana sih, Dok? Kalau dari literatur yang mengandung deterjen ada manfaatnya juga, karena dia mengikat kayak minyak, kotoran, sisa makanan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita lakukan pembersihan itu bagus juga. Tapi ada juga orang-orang yang sensitif terhadap itu, terhadap deterjen itu. Tapi nggak usah kaget juga ya, maksudnya deterjen yang dipakai bukan kayak deterjen nyuci baju gitu. Jadi memang khusus untuk pasta gigi gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang sensitif untuk seperti yang kandungan itu, bisa disarankan untuk yang non deterjen gitu. Oke. Lanjut, Dok, yang tadi masalah gigi yang wajib dilakukan pembedahan itu seperti apa? Oh iya, masalah gigi yang wajib dilakukan pembedahan itu contohnya kayak gigi baksi. Nah, itu kan harus dilakukan pembedahan. Kemudian misal kayak udah pernah cabut terus gagal, jadi kayak masih ada akar yang ketinggal, sisa itu juga harus dilakukan pembedahan. Kemudian misal kayak yang gigi sudah infeksi parah, akhirnya kebentuk granuloma, kista, nah itu juga harus dilakukan pembedahan. Daging tumbuh gitu, Dok? Tumbuhnya di bawah akar. Kalau yang tumbuh di atas itu kan polip ya. Kalau itu cabut sekalian, dia keangkat sekalian. Tapi kalau misal yang kayak kista, itu ada treatment khususnya. Gitu. Semoga terjawab ya. Selanjutnya dari Septian Hermawan. Apakah di RSUD Merah Putih ada dokter spesialis bedah mulut, Dok? Belum ada. Belum. Selanjutnya mudah-mudahan akan diadakan ya, Dok. Oke. Selanjutnya dari Rizky Rica. Gigi berlubang perlu dicabut enggak ya? Kadang suka nyeri sampai pundak rasanya. Dari pundak, lutut kaki juga enggak? Iya.
Untuk gigi yang lubang, yaitu harus dilihat kondisi klinisnya sih Mbak. Kalau memang dia sudah nggak bisa dipertahankan, ya kita lakukan pencabutan. Tapi jadi ibaratnya gini, kalau pencabutan itu adalah opsi terakhir. Jadi selama masih bisa dipertahankan, sebisa mungkin dipertahankan gitu ya. Selama masih bisa dipertahankan, bisa dilakukan perawatan, maka sebaiknya dipertahankan gitu. Tapi kalau memang udah nggak ada opsi lain, lubangnya udah besar sekali, udah sampai ke akar, udah sampai bifurkasi, ya diambil, dicabut gitu. Betul. Oke. Selanjutnya dari Ragil Catur 11. Kalau gigi berlubang, mahkotanya nggak ada, apa harus dicabut, Dok? Mahkota nggak ada, apa harus dicabut? Iya sih, karena kan udah nggak ada pegangan lagi ya, gitu. Cuman nanti ada juga sebenarnya treatmentnya. Jadi kayak nanti dibentukkan kayak dikasih pasak gitu, dibangunkan lagi ada. Cuma itu sangat kompleks. Kayaknya kok di sini ada konservasi ya? Ada konservasi ada. Cuman nanti konsul dulu dokternya itu menangani kasus kayak gitu apa enggak gitu. Cuman kok biasanya kok mahkota udah nggak ada, dicabut sih. Dicabut ya? Karena biasanya lubangnya udah meluas gitu. Lebih baik konsultasikan ke dokter konservasi gigi. Jadi kok dokter konservasi menyatakan masih bisa kok, saya masih bisa menangani, ya masih bisa dipertahankan. Tapi kalau dokter bilang, oh ini sudah terlalu luas nih, nggak ada pegangan, ya mau nggak mau harus dicabut gitu. Ya. Dan di RSUD Merah Putih sudah ada dokter konservasi gigi spesialis ya. Oke, selanjutnya dari Shalfas R. Saya baru hamil trimester 2, gigi ada yang goyang bagian bawah belakang, itu berbahaya nggak, Dok? Oke, yang tadi ya, Dok ya. Iya, sebenarnya kalau untuk trimester 2 kan itu yang paling aman ya. Tapi nanti dilihat kondisinya, dia goyangnya karena apa. Kalau dia goyangnya karena nanah atau abses, maka ya nanahnya harus disembuhkan dulu, dikeluarin dulu tuh nanahnya. Kemudian kalau dia goyangnya karena ligamen periodontal atau jaringan penyangga giginya rusak dan lain sebagainya, tapi masih bisa dipertahankan, maka gigi itu bisa diikatkan ke gigi sebelahnya. Tapi kalau memang gigi goyangnya kemudian lebih resiko yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan dengan resiko pasca pencabutan, maka ya dicabut gitu. Cuman harus tetap dilihat kondisi klinisnya, kemudian juga harus dilihat kondisi dari si pasien tersebut, kemudian pasiennya tahan sakit apa enggak, karena itu kan nanti pengaruhnya ke pasca pencabutan ya, karena kita kan nggak bisa ngasih obatnya macam-macam gitu. Bawah belakang berarti geraham ya, Dok ya? Itu kan kalau geraham bawah belakang itu kan besar ya, iya. Jadi kan bekas pencabutan dan penutupannya akan lebih lama gitu. Jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokter gigi ya. Betul. Oke, selanjutnya dari banyak sekali, Dok. Oke, selanjutnya dari Kaisa LS. Apakah penyakit gula mempengaruhi gigi cepat copot, Dok? Iya. Gula berarti diabetes ya? Diabetes. Iya sekali. Jadi antara gigi sama diabetes itu dia hubungan dua arah. Jadi dari diabetesnya itu menyebabkan kadar gula dalam tubuhnya itu tinggi. Sementara gula adalah makanan dari bakteri. Bakterinya itu yang nanti terjadi fermentasi, asam, gigi menjadi lubang, kemudian juga ada bakteri di situ ngeluarin toksinnya itu yang merusak jaringan penyangganya, akhirnya gigi menjadi gampang goyang gitu ya. Kemudian dari orang dengan diabetes itu rata-rata ditemukan adanya serostomia atau mulut kering. Kalau mulutnya kering itu kan menjadi pembersihan di mulutnya menjadi berkurang karena kan salivanya berkurang ya. Kalau sudah salivanya berkurang, akhirnya kan mulut jadi kering, sisa makanan itu tidak bisa terbersihkan, akhirnya menumpuk di situ jadi karang gigi. Nah, karang gigi itu kan bikin gusi turun. Itu juga tempat tinggal bakteri ngeluarin racunnya itu merusak jaringan penyangga gigi, merusak tulang dan sebagainya. Akhirnya pegangannya nggak ada. Itu akhirnya gigi jadi goyang-goyang seperti itu. Kemudian dari gigi ke diabetesnya, gigi yang rusak, gigi yang infeksi menyebabkan diabetesnya menjadi perawatannya lebih lama. Jadi itu sejalan sih perawatannya antara diabetes sama gigi gitu. Oke. Semoga terjawab ya dari Kaisa LS. Dan ini yang terakhir nih, Dok, dari All About Owls. Kak, bisa pasang behel nggak di spesialis ortodontis, ortopedi? Ada ya, Dok? Iya. Jadi untuk pasang behel itu di ortodontis tentunya ya. Itu bisa.
Tapi di Merah Putih belum ada. Belum ada. Jadi pasangnya di ortodontis, bukan di ortopedi, tapi di Rumah Sakit Merah Putih belum ada spesialis ortodontis. Baik, jika ingin berkonsultasi berobat bisa ke RSUD Merah Putih, ke klinik apa dok? Bisa diulang lagi jadwalnya, mungkin sobat sehat bisa nanti periksa konsul ke dokter Ulfa. Ya, buat teman-teman yang mau periksa gigi, melakukan tambal, cabut, atau hanya sekedar konsul, itu nanti bisa datang ke RSUD Merah Putih di Poli Gigi Ruang 3, lantai 2. Itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 8 sampai tutup pendaftaran. Gitu. Oke, sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau online melalui Klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari periksa. Nah, kalau untuk pasien yang BPJS, pastikan sudah dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Jika sudah daftar online, pasien bisa datang di hari pemeriksaan 30 menit sebelum periksa, harus check-in di lobi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon customer service di 0293320264. Dan jangan lupa follow Instagram RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dokter kepada sobat sehat semua. Ya. Closing statement, dok. Ya, siap. Jadi penting untuk kita semua, untuk teman-teman semua, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, baik dari pencegahan maupun baik dari tindakan preventif maupun tindakan kuratif atau pengobatannya. Karena mulut itu adalah pintu masuknya. Jadi kalau pintu masuknya baik, maka kondisi tubuhnya juga akan menjadi baik. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. Oke, luar biasa sekali nih dokter dan juga sobat sehat. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang luar biasa menarik kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua. Terima kasih sobat sehat telah menyimak musik episode 29. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.